Saya Sugianto sebagai Kepala Biro Umum dan K3N. Saya Taufik Ridho dari DPM Visipol UMY. Saya Muhammad Galih Sugandiko Putro, biasanya teman-teman memanggil saya Galih. Saya dari BEM Visipol UMY. Saya Ahmad Adam Sofyan, saya dari Terakota UMY. Saya Trisalma Desti, saya dari IMM Visipol. Saya Raffi Fadil Muhammad. Kebetulan tahun ini diamanahi sebagai Ketua Komakom UMY. Saya Sigit Susilaji selaku Ketua Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Saya Muhammad Tariq Al-Arifin. Alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahkan sebagai Ketua Vismo Club. Aku Novia Ramadhani dari Ketua Umum Komahi UMY. Aku Siska Natalia sebagai anggota Humas dan Media dari Fresh Club. Tanggapan saya tentang video yang saya saksikan tadi, pada dasarnya memang banyak sekali masukan di kami yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi saya sampaikan dulu bahwa Biro Umum itu ada dua urusan. Urusan pertama urusan rumah tangga, urusan kedua urusan K3L. Nah, pengelolaan sampah di kami itu masuk dalam urusan K3L. Nah, ini tadi yang diwawancara adalah petugas-petugas kami di lapangan, khususnya petugas kebersihan outdoor, petugas taman nih, kebersihan luar. Dan di kami ada dua kebersihan indoor, cleaning service, bapak-bapak yang membersihkan di dalam ruangan, dan bapak-bapak yang membersihkan di luar ruangan. Ini tadi yang diwawancara semuanya petugas yang outdoor. Karena terkait dengan pemilahan sampah dan sebagainya, itu nanti melibatkan juga petugas-petugas kami yang ada di dalam ruangan, teman-teman cleaning service, seperti itu. Dan memang secara peralatan dan sebagainya terkait dengan sampah yang organik, anorganik, B3 memang tersedia, tapi memang kami rasa pun itu belum mencukupi. Jadi kami menganggarkan di anggaran Biro Umum itu ada anggaran untuk pembelian bak sampah dan sebagainya, dan anggaran itu setiap tahunnya pasti akan kita anggarkan untuk pembelian bak sampah yang membedakan antara ini organik, anorganik, atau B3, seperti itu. Tanggapan saya pribadi, ini video ini cukup bagus karena pertama nilai edukasinya dapat di situ. Jadi di saat mungkin mahasiswa mengabaikan tugasnya sebagai pihak atau satuan daripada masyarakat yang harus mengedukasi masyarakat, kan sekarang ini banyak mahasiswa yang abai akan tugasnya. Namun teman-teman Vismo di sini berusaha membangun kesadaran akan edukasi kepada mahasiswa lainnya, baik entah mahasiswa yang di kampus ataupun mahasiswa yang di luar kampus. Jadi menurut aku video yang tadi aku tonton barusan ini cukup bagus karena nilai edukasi yang dibangun sama teman-teman Vismo itu dapat banget. Oke, videonya itu cukup menarik ya, karena memang dilihat selain ada edukasi juga untuk teman-teman mahasiswa, tapi kita juga diberitahu oleh orang-orang siapa aja yang terlibat dalam pengolahan sampah gitu. Bahkan teman-teman Vismo itu juga mencakup orang-orang yang memang terlibat langsung gitu, contoh petugas kebersihan gitu. Bahkan dengan video ini saya juga beritahu ternyata petugas kebersihan UMY ini merupakan pihak ketiga gitu ya, bukan dari UMY-nya gitu, melainkan dari PT yang lain karena di-hire oleh UMY untuk membersihkan daerah UMY. Terus juga saya beritahu dari video ini. Lalu juga video ini juga memberikan saya perspektif baru sih, mungkin karena sebelum-sebelumnya gitu ya terdapat beberapa kali diskusi sama teman-teman komunitas gitu, bahwa memang ternyata kurang efektif nih pengolahan sampah di kampus gitu. Tapi kok ternyata petugas kebersihan aja tadi beberapa ada yang bilang efektif, ternyata sudah efektif. Beberapa mahasiswa pun ada yang bilang sudah efektif. Padahal kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, kalau kita lihat dalam skup yang lebih jauh lagi, ya kita melihat bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang ada. Itu mulai dari pengolahannya, pemisahannya gitu. Makanya tadi sempat dapat pendapat ya, dengar pendapat dari teman-teman aksi ya, kalau saya tadi teman-teman Vismo kan juga wawancarain teman-teman aksi gitu, yang biasanya mereka memilah sampah. Memang betul saya sepakat gitu, apabila memang di UMY ini masih kurang tegas gitu dalam pemisahan sampahnya. Jadi memang ini bagus banget videonya, pertama untuk meningkatkan awareness mahasiswa dan bahkan seluruh elemen yang ada di kampus gitu. Pertama seluruh sivitas akademika. Karena apa? Karena
dengan adanya video ini kita bisa sadar bahwa ini permasalahan kita sama-sama gitu. Bukan sekedar fungsi petugas kebersihan aja loh untuk menjaga kebersihan, bahkan bukan cuma sekedar mahasiswa aja yang menjaga kebersihan, tapi semua elemen itu. Bahkan pun UMY Boga harus support akan hal itu gitu. Jadi memang semua elemen di kampus harus ikut serta, harus ikut berpartisipatif aktif gitu ya dalam menjaga lingkungan, terutama lingkungan hidup di UMY itu sendiri. Gitu sih kalau dari saya. Pertama, aku appreciate banget ya, karena ternyata setelah nonton video ini ngelihat sebegitu perjuangannya ya para tukang sampah, tukang sapu-sapu UMY. Ya walaupun memang pengelolaan sampahnya nih belum cukup efektif ya, menuju efektif gitu ya. Cuman kalau melihat dari video ini, aku jadi berpikir lebih luas gitu, bahwasannya memang di sini masalah sampah itu ya memang bukan hanya urusannya para tukang sapu, tukang sampah, tukang bersih-bersih kampus, tapi ya itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Seperti tadi pesan dari salah satu bapaknya kan bilang kalau dengan langkah kecil kita aja, dengan cara memilah sampah aja itu sudah cukup membantu dalam pengelolaan sampah di UMY gitu sih Kak. Untuk tanggapan terkait video ini sendiri, menurut aku bagus ya untuk kita mengetahui juga dari tadi nggak hanya dari pekerja ataupun dari pekerja lingkungan pekerjanya aja, tapi dari mahasiswa juga ada tanggapannya. Untuk kesannya dan tanggapannya untuk terkait video ini cukup bagus dan baik, karena bisa mengedukasi teman-teman mahasiswa untuk terkait pengelolaan sampah di kampus dan terkait informasi bagaimana pengelolaan sampah yang ada di kampus itu tersebut. Ini cukup baik dan cukup bagus sih menurutku videonya gitu ya, karena memang ini adalah salah satu sosialisasi atau edukasi yang mungkin ke aku sendiri pun ya mungkin kadang suka luput atau apa, tapi karena video-video ini rasanya tergugah aja gitu untuk selalu berkomitmen untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Kalau dari video ini sih saya melihat apa ya, membuka lembaran baru gitu. Jadi kayak nggak biasanya kita melihat video seperti ini, dan dengan video ini kita jadi tahu apa sih yang sebenarnya mahasiswa rasakan, apa yang sebenarnya para petugas kebersihan itu rasakan terhadap pengelolaan sampah di kampus. Jadi menurut saya sebuah gebrakan baru. Secara kita kan juga harus melihat efektif itu seperti apa. Efektif kalau kita hanya melihat sebatas sampah tidak berserakan, UMY efektif banget. Kenapa bisa dikatakan efektif banget? Karena coba teman-teman lihatlah, apakah ada sampah-sampah yang berserakan di UMY kecuali sampah daun? Atau mahasiswa-mahasiswa yang masih merokok di UMY? Gak ada, bos. Nah, makanya kalau dibilang efektif itu dari berserakannya sampah, UMY efektif. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, UMY penerapannya dalam sampah itu harus dipilah dengan baik. Mungkin UMY belum sampai seefektif itu, karena banyak dilihat juga tong-tong sampah yang ada di UMY itu masih bercampur antara organik ataupun non-organik. Kalau saya pribadi melihat yang kita lihat sebagai mahasiswa, karena tugas mahasiswa terhadap sampah ya cuman membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang saya lihat sih ya cukup efektif saja, soalnya kita tahu di mana kita membuang sampah, kemudian kita membutuhkan tempat sampah itu ada kosong, dan kita nggak pernah melihat sampah itu berceceran gitu, apalagi di sekitar kelas atau kampus. Tapi melalui video ini saya jadi kepikiran bahwa sejauh mana sih UMY itu mengelola sampahnya. Kalau yang dari video ini kan bapaknya menjelaskan dia hanya membuang kemudian dibawa ke tempat pembuangan kan. Tapi kita nggak tahu apakah UMY ini sejauh mana dia dapat mengelola sampah itu. Kalau efektif gak efektif sih ya yang mahasiswa rasakan ya paling nggak ada tong sampah, paling nggak ada tempatnya, jadi kita tahu.
secara kampus harus disadari bahwa pengelolaan di kampus itu belum ada tempatnya. Kita dalam pengelolaan itu belum ada. Sekarang yang baru dibangun itu kan belum jadi. Kita untuk pengelolaan itu harus di mana? Kita kan nggak ada tempat. Makanya ya percepat pembangunan itu untuk gimana bisa kita mengolah sampah dengan baik. Baik sampah organik, kalau anorganik, UMY itu menerapkan ya pemulung-pemulung yang ada di sekitar UMY, memberdayakan orang-orang tersebut. Kita juga jangan sampai mematikan pencaharian mereka, karena ketika kemarin kita mau membentuk komunitas ini, kita juga survei, kita ke lokasi, kita wawancara ke beberapa pihak, termasuk salah satunya adalah pemulung yang ada di UMY. Beliau sudah puluhan tahun mulung di UMY, dan itu ya sangat membantu perekonomian mereka walaupun sedikit. Nah, hal itu perlu untuk kita gimana sistem yang tepat untuk bisa membenahi pengelolaan sampah. Kalau UMY secara pemilahan sampah mungkin sudah baik, pemilahan secara kelembagaan ya, bukan secara mahasiswa. Ya mohon bantuannya juga untuk teman-teman di dalam organisasi, baik BEM, DPM, komunitas, UKM, untuk bisa gimana caranya menyadarkan anggota-anggotanya juga. Pemilahan sampah ini bukan pekerjaan individu. Pengelolaan sampah ini bukan cuma pekerjaan dari kampus maupun mahasiswa secara individu, tapi harus ada sinergitas antara orang-orang yang ada di kelembagaan, baik itu kampus, terus kemudian organisasi, maupun mahasiswa secara umum. Agar apa? Pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan baik. Semua orang, semua masyarakat di dalam kampus sadar bagaimana pemilahan maupun pengelolaan sampah. Sebenarnya memang kalau terkait dengan edukasi belum banyak. Kalau terkait dengan edukasi, tapi kami lebih terkait dengan penanganan saja. Bagaimana di masa darurat sampah kita masih bisa membuang sampah dengan baik? Kan memang dimulai dari pemilahannya. Kampus sudah mulai memilah kok. Di mana kalau mau mengetahui pemilahan itu? Bisa dilihat dari teman-teman cleaning indoor. Mereka mengambil sampah di ruang-ruangan. Sampah ruangan itu banyak banget. Ada sampah plastik, sisa-sisa makanan, cup-cup minuman, sampah kertas, dan lain-lain. Lebih kepada plastik dan kertas sebenarnya, dan sisa makanan. Untuk plastik dan kertas, itu dari teman-teman cleaning service, itu sudah mulai memilah. Mereka pilih, oh ini kertas, karena apa? Kertas dan plastik kan ada nilai ekonominya. Itulah kenapa teman-teman cleaning itu rata-rata memilah, lalu dijadikan satu. Untuk contoh misalnya di gedung AR Fahrudin A misalnya, cleaning yang bertugas di sana memilah. Terus jadikan satu. Kita lihat ada nih mobil pickup yang masuk mengambil sampah apa yang sudah dipilah, entah itu kertas, entah itu plastik dan lain-lain. Itu mereka jual. Itulah yang menjadi mungkin dalam tanda kutip ya tambahan pemasukan untuk teman-teman cleaning service. Jadi sudah dipilah. Bagaimana sisanya? Sisanya yaitu tadi masuk ke dalam rumah sampah yang ada di barat lapangan sepak bola. Dan di barat lapangan pun itu ada nih, tadi ada kata-kata pemulung ya, yang memang ada ibu-ibu di sana yang setiap hari mangkal di sana untuk yaitu tadi teman-teman cleaning mungkin kurang teliti, oh karena agak kotor nih, agak kotor nggak dipilah, masuklah ke sana oleh ibu itu diambil. Jadi yang kita buang itu sebenarnya hanya sampah-sampah yang memang dalam tanda kutip sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kalau nih kita terkait penanganan ya, penanganan. Kalau semuanya tanpa dipilah
sampah daun tanpa dipilah. Kita itu bisa setiap hari buangnya banyak banget. Dan itu terkait dengan anggaran juga. Ya kan? Anggaran ini banyak. Untuk membuang sampah yang konteksnya sudah kita pilah, itu pun anggaran untuk biaya buang sampah itu termasuk anggaran yang cukup lumayan gede dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi kalau penanganan, kami di Biro Umum itu lebih pada ke penanganan. Kalau edukasi memang kami belum. Kami menyatakan kami belum. Edukasi secara formal nih, kami belum. Makan di tempat aja di kantin, itu kan tidak membawa bungkus plastik maupun botol-botol plastik ke dalam kampus. Kalau di kantin kan ya udah disediain gelas ataupun piring untuk makan di situ. Jadi lebih efektif seperti itu. Buat teman-teman mahasiswa lebih efektif kalau kalian kalau beli makanan makan di tempat aja, jangan dibawa di area kampus seperti itu. Kita harus benar-benar ibaratnya kita harus nyentil atau menampar pihak kampus dengan gerakan-gerakan yang kita buat gitu ya. Jadi sempat kepikiran sebenarnya untuk mengajak dan sudah membuat obrolan di forum komunikasi Visipol ya, karena berhubung saya perwakilan dari BEM Visipol seperti itu. Jadi kita kan sama-sama punya tambat ya. Permasalahan di tambat kan banyak, gak cuma sampah dan lain-lain, tapi masih banyak lagi. Nah sebenarnya untuk menjaga lingkungan hidup itu perlu kita sebagai mahasiswa yang mau nggak mau gerak langsung. Sebenarnya pengen ada gerakan yaitu restorasi Taman Batu ya, kita menghias Taman Batu, kita membersihkan. Kita juga, kalau nggak salah teman-teman Vismo kan sempat juga ya ngelakuin hal itu ya, kayak nanam pohon juga yang anti nyamuk segala macam gitu. Itu salah satu gerakan yang bagus dan salah satu gerakan yang harus dirawat gitu. Jadi dan harus dikembangkan lagi gitu. Mungkin nggak cuma dari itu, nanti kita perluas lagi. Harapannya setelah ini UMY dan mahasiswa tetap menjadi pionir dalam pemberdayaan lingkungan. Jadi kan kalau UMY kita tahu udah green campus, ya paling nggak pertahankan itu, jangan sampai kedepannya malah pengelolaan sampah, apalagi sampah ya, itu jadi berkurang atau menurun itu kualitasnya. Kalau bisa sih ya lebih. Dan saya harap dengan ada video ini, semua orang nggak hanya mahasiswa, bahkan di luar kampus itu juga tergugah, termotivasi untuk selalu merawat melalui paling enggak pembuangan sampah pada tempatnya. Jaga selalu lingkunganmu, karena lingkunganmu yang merawat. Harapannya teman-teman ketika makan, ketika teman-teman masih kenyang atau nggak doyan, jangan coba-coba dimakan. Akhirnya nanti jadi sampah. Kasihlah ke teman-teman kalian yang emang mungkin lapar atau mungkin pengen nyemil. Jadi akhirnya makanan itu tersalurkan dengan baik, nggak jadi sampah ujung-ujungnya. Ayo mulai sekarang buang sampah pada tempatnya. Kan udah disediain sama pihak kampus tuh, ada yang masing-masing organik sama non-organik. Jadi kesadaran diri masing-masing sih. Pesan-pesannya untuk mahasiswa di UMY untuk lebih sadar lagi sama dampak dari sampah itu sendiri. Harapannya semoga ke depan semua mahasiswa itu udah sadar gitu sama pentingnya buang sampah pada tempatnya. Jaga lingkungan kelestarian kampus, karena kelestarian kampus ini termasuk dalam artian buat kenyamanan kita itu sendiri. Kalau lingkungannya sehat dan lingkungannya bersih, kita merasa lebih nyaman seperti itu. Untuk teman-teman mahasiswa, kita semua sadari selaku mahasiswa yang baik di lingkungan kampus Muhammadiyah, kita harus membuang sampah pada tempatnya gitu. Ya, dikurang-kurangi terkait dengan sampah plastik gitu, sehingga apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, bisa berdampak bagi lingkungan sekitar gitu, sesuai sama apa yang dikatakan oleh siapapun itu, ada khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin dengan cara kita mengurangi sampah plastik bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saran tentu ya, kita jangan, teman-teman semua mungkin kita jangan cuma melihat satu fenomena itu ya dari kulitnya aja gitu. Kita mungkin lihat pengelolaan sampah sudah efektif, tapi kita belum lihat loh gimana hasil akhir pengelolaan sampah yang dari UMY itu terus didistribusiin kemana. Ya itu kan kita sama sekali nggak tahu. Itu yang harus benar-benar kita
riset bareng-bareng, kita cari tahu bareng-bareng, kita kepoin bareng-bareng, sehingga kita tahu nih gerakannya mau dibuat seperti apa, sehingga kita tahu policy briefnya mau dibuat seperti apa. Biar kita sebagai mahasiswa juga nggak cuma asal bunyi aja, tapi kita tahu di lapangan itu seperti apa ya. Bahkan kita juga tahu, makanya aku cukup apresiasi teman-teman Vismo yang mau turun ke lapangan langsung, menanyakan petugas kebersihan secara langsung gitu ya. Itu juga salah satu bentuk penghargaan, dan harapannya nggak cuma teman-teman Vismo aja yang menghargai semua elemen dan semua orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan sampah, tapi juga semua mahasiswa bisa saling menghargai ya, menghargai lingkungan dan juga menghargai orangnya. Karena untuk menjaga lingkungan hidup itu nggak bisa cuma kita sendirian aja, tapi kita butuh saling sokong-ngokong untuk membentuk lingkungan yang sama-sama bisa membuat kita nyaman berada di kampus ini. Gitu aja. Masih pinginnya, ini kan rumah kita bersama. Kami yang ada di Biro Umum itu akan merasa sangat senang jika melihat mahasiswa itu sudah sadar membuang sampah pada tempatnya. Kalau sudah ada tong sampah yang 3 organik, anorganik, B3 buanglah. Karena yang B3 sendiri kan jarang-jarang. Rata-rata organik atau anorganik. Dan sampah B3 pun kami sudah membuang sampah itu bekerja sama dengan vendor khusus yang menangani kasus sampah B3. Jadi konteksnya marilah kami tidak bisa mengerjakan tanggung jawab kami secara baik apabila tidak ada support dari segenap sivitas akademika, terutama memang mahasiswa. Terakota mempunyai tagline, yaitu mulai dari diri sendiri. Siswa kelas